Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pemimpin gerakan Ansar Allah, Yaman Abdul Malik Al-Houthi marah besar atas serangan Israel di Provinsi Hudaydah. Ia pun bersumpah akan melancarkan lebih banyak serangan terhadap Israel. Menurut Al-Houthi, serangan di pelabuhan Hudaydah tidak akan menyurutkan kelompoknya untuk membela Palestina. Justru menurut mereka, ini menjadi momentum yang tepat untuk membalas kejahatan Israel dengan kekuatan besar-besaran. Adapun serangan ini di pelabuhan Hudaydah terjadi pada Sabtu 20 Juli. Serangan ini mengakibatkan tangki minyak terbakar dan menewaskan 3 orang. Israel berdalih jet tempurnya mengebom Yaman sebagai balasan atas serangan di Tel Aviv sehari sebelumnya. Serangan rudal di Houthi kembali menyasar wilayah Israel. Kali ini Houthi Yaman menyasar kota Eilat, Israel dalam serangan rudal canggihnya. Sirine peringatan berbunyi di kota Eilat, Israel pada Minggu 21 Juli. IDF menuturkan Houthi melancarkan rudal dan mencoba ditangkis IDF dengan sistem HATS-3. Jubir IDF mengklaim bahwa rudal tersebut tidak masuk ke wilayah Israel. Namun sistem peringatan diaktifkan karena ada kekhawatiran bahwa pecahan rudal itu bisa jatuh ke wilayah Israel. Serangan Houthi ini sebagai balasan kedua Houthi setelah pada Jumat 19 Juli lalu menyerang Tel Aviv. Dalam serangan itu Houthi menggunakan satu pesawat tanpa awak dan rudal balistik. Serangan di Tel Aviv ini juga dibalas oleh Israel dengan serangan Zionis ke kota Hudaydah di Yaman Barat. Dalam serangan ini setidaknya 84 warga terluka dan belasan lainnya terluka. Houthi pun murka dan menegaskan bahwa serangan ini adalah gerbang awal serangan balasan habis-habisan yang akan dilancarkan oleh Houthi. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengimbau supaya pemerintah dan masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan dari pengaruh agen-agen Zionisme yang dianggap bisa berpotensi memecah belah kerukunan publik demi meraih keuntungan yakni dukungan kepada Israel. Sudarnoto menuding agen-agen Israel dan Zionisme sudah mulai bergerak di sekolah sampai masjid di Indonesia buat menggalang dukungan publik. Dia mengatakan beberapa warga Indonesia malah ada yang terang-terangan bertemu serta melakukan pembicaraan langsung dengan tokoh Israel. Sudarnoto juga mengajak semua elemen masyarakat tetap menjaga semangat persatuan. Langkah itu menurutnya penting sebagai upaya mendukung perjuangan bangsa Palestina buat mencapai kemerdekaan. Pemerintah Indonesia sampai saat ini secara resmi tidak pernah mengakui Israel. Indonesia bersikap terus mendorong perdamaian antara Palestina dan Israel, serta mendukung solusi dua negara. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak serta-merta mempertimbangkan Kaisang Pangarep untuk diusung pada Pilkada Jawa Tengah 2024 hanya karena elektabilitas Kaisang yang tinggi di provinsi tersebut. Ketua DPP PKS Mardani Alisera menegaskan partainya tetap mencermati proses Kaisang berkecimpung di dunia politik yang dinilai tak luput dari peran sang ayah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mardani pun menegaskan bahwa PKS belum mengambil keputusan mengenai sosok yang akan diusung sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Kendati demikian, Mardani memuji Kaisang yang mau bersilaturahmi dengan sejumlah partai politik termasuk PKS. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa putra bungsu Presiden Jokowi itu adalah sosok yang rendah hati. Diberitakan sebelumnya, Kaisang merupakan sosok dengan elektabilitas tertinggi apabila maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024, Kaisang memperoleh elektabilitas 7%. Elektabilitas Kaisang mengalahkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang hanya mendapatkan sebesar 6,8%.
dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin yang mendapatkan 3,2%. Peneliti Litbang Kompas Julius Brahmantia Priyambada mengungkapkan, Kaisang juga menjadi figur yang difavoritkan oleh anak muda. Faktor utamanya adalah usia Kaisang yang masih sangat muda, baru menginjak 30 tahun di akhir tahun 2024. Pertemuan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA Zainul Ma'arif dengan Presiden Israel Isaac Herzog bersama 4 aktivis Nahdiyin berbuntut panjang. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta telah mengambil keputusan dengan memberhentikan keanggotaan Zainul Ma'arif. Selain sanksi pemberhentian, Zainul Ma'arif juga dinyatakan melanggar etik oleh Mahkamah Etik Pegawai UNUSIA. Sanksi ini membuat Zainul Ma'arif memutuskan mengundurkan diri dari UNUSIA. Imbas pertemuan tersebut juga membuat pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menjadi sorotan publik. Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya sampai-sampai harus menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas tindakan kadernya tersebut. Selain itu, PWNU DKI Jakarta langsung mengambil langkah tegas dengan memberhentikan 4 pengurusnya yang ikut ataupun terlibat dalam kunjungan ke Israel. Keempatnya yakni Zainul Ma'arif, Mukti Ali, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh. Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menjelaskan pemberhentian itu berdasarkan hasil rapat internal yang dilakukan jajaran pengurus PWNU DKI Jakarta. Adapun Mukti Ali, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh dianggap terlibat dalam organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian atau RAHIM. Menurut Samsul, organisasi RAHIM memiliki keterkaitan dan juga menjalin komunikasi dengan Israel. Hal itulah yang membuat pertemuan dengan Presiden Israel terlaksana. Meski begitu, Samsul menegaskan bahwa keempat orang yang diberhentikan itu tetap akan menjadi bagian dari warga Nahdiyin.